Berjalan dalam iman. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka hidup berkenan kepada Allah. Hidup berkenan kepada Allah itu seperti apakah? Bukankah kita di dalam Kristus sudah berkenan karena karya Kristus di kayu salib? Apakah itu belum cukup? Bagaimana kita memahami surat Paulus ini? Apa yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah tentang perjalanan iman kita. Beberapa teks Alkitab menjelaskan bahwa hidup orang Kristen itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Menariknya, terjemahan literal atau bahkan dalam bahasa Inggris menggunakan kata berjalan. Namun bahasa Indonesia terjemahan baru menggunakan kata hidup atau hiduplah. Roma 13 ayat 13 memerintahkan kita untuk berjalan dengan benar seperti pada siang hari. Galatia 5 ayat 16 dan 25 menasihatkan kita untuk berjalan oleh roh. Efesus pasal 5 ayat 2 memerintahkan kita untuk berjalan dalam kasih. Efesus 5 ayat 8 memberitahu kita untuk berjalan sebagai anak-anak terang. Kita harus berjalan di dalam Kristus seperti yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6. Juga Kolose 4 ayat 5 memerintahkan kita untuk berjalan dalam hikmat. Secara internal kita berjalan di dalam iman, tetapi manifestasinya harus tampak pada perjalanan eksternal. Itulah tingkah laku dan perbuatan kita yang harus selaras dengan iman kita. Makanya pertobatan sejati itu harus tampak dalam gaya hidup kita. Tidak mungkin orang yang mengaku sudah bertobat dan telah berjalan secara internal di dalam iman, tetapi tidak menunjukkan perjalanan eksternal yang sesuai dengan gaya hidup kerajaan Allah. Frasa "kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah" yang diperintahkan Paulus ini adalah dorongan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka semakin bersemangat dan bergairah untuk berjalan di dalam iman mereka sesuai dengan panggilan mereka sebagai orang kudus dan telah dipilih oleh Allah. Tentunya kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan kita. Ada anugerah Tuhan yang bekerja sejak pertama kali kita diselamatkan melalui iman. Itulah saving grace. Anugerah ini juga terus bekerja dalam hidup kita untuk memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup semakin berkenan kepadanya. Inilah anugerah yang memampukan itu atau empowering grace. Keselamatan itu menyangkut tanggung jawab dan disiplin rohani kita. Jangan meremehkan pengaruh yang ada di dunia ini. Jangan berkompromi dengan debu kecil yang kita seringkali anggap tidak berbahaya. Namun debu kecil ini dapat masuk ke mata kita dan dapat menyebabkan infeksi yang berbahaya. Artinya, jangan berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.